FM. Menebar cahaya sunnah. Salam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insyaallah kami akan hadirkan di layar kaca Anda program variatif. Insyaallah kita akan Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalawatullah wassalamuhu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali hadir di ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda program kajian ilmiah yang disampaikan dan dikaji secara langsung dari pembahasan kajian At-Tanbihat As-Saniyah Alal Aqidah Al-Wasithiyah bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Si Hafidhahullahu Ta'ala langsung dari kota Banjarmasin. Anda para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian melalui layanan telepon ataupun pesan singkat WhatsApp. Silakan dapat mengirimkan atau menghubungi ke nomor 021-823-6543. Baiklah para pendengar maupun pemirsa, berikut kita akan simak pemaparan kajian ilmiah dari pembahasan kitab Aqidah Wasithiyah. Dan kepada Ustadz yang telah terhubung kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin sore 22 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab At-Tanbihat As-Saniyah Alal Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Aziz Nasir Al-Syekh rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka
nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas masih di dalam pertemuan yang ke-10 ya, membahas tentang perkataan penulis, amma ba'du fahadha i'tiqadu al-firqatin najiyah. Penulis berkata, qawluhu i'tiqadu, al-i'tiqad lughatan ar-rabtu wal jazmu. i'taqadtu kadha aqadtu alaihi al-qalba wal dhamira, intaha. Al-Misbah. Wa arrafahu ba'duhum istilahan biqawlihi huwa hukmu al-dhihn al-jazim fa in tabaqa sahih wa illa fasid. Yang artinya penulis mengatakan i'tiqad secara bahasa, i'tiqad berarti ikatan dan keteguhan. Aku meyakini begini, maksudnya aku mengikat hati dan batinku pada hal itu. Demikian disebutkan di dalam kitab Al-Misbah, Misbahul Munir, kamus besar bahasa Arab. Sebagian ulama mendefinisikannya secara istilah, yaitu keputusan pikiran yang pasti. Jika sesuai kenyataan maka benar, dan jika tidak maka rusak. Itu yang disebut dengan al-i'tiqad. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun arti i'tiqad secara istilah syariat, kita jelaskan perkataan penulis ini dulu. Jadi i'tiqad secara bahasa diambil dari kata ikatan yang kuat. Contohnya adalah seperti seseorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu al-mustahiq wahdahu lil ibadah, dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Maka ini adalah i'tiqad yang sahih. Ini adalah i'tiqad yang benar, karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Surat Muhammad ayat 19. Maka ini adalah keyakinan yang didasari oleh qalbu. Apabila benar, maka dia benar. Apabila menyelisihi yang sebenarnya, maka dia rusak. Keyakinannya rusak. Baik.
Adapun i'tiqad secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama rahimahumullah adalah ma yu'minu bihil insan biqalbihi imanan jaziman la yatatarraqu alaihi syai'un minasyakki awil raib. Sesuatu yang diyakini oleh manusia dengan keyakinan yang kuat. Tidak ada sesuatu apapun yang terbesit dari keraguan di dalam. Itu adalah arti i'tiqad secara istilah syariat. Nah, kemudian penulis mengatakan fahadha i'tiqadu al-firqah an-najiyah. Qawluhu al-firqah ay at-ta'ifah wal jama'ah. Wa amma al-firqah bil-dhammi fa ma'nahu al-iftiraq. Ya, artinya penulis berkata al-firqah. Artinya adalah golongan atau jamaah. Adapun al-furqah dengan dham ada fa, maknanya adalah perpecahan, al-furqah. Jadi beda antara al-firqah dengan al-furqah. Dan di sini bacaannya adalah al-furqah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis mengatakan an-najiyah. Qauluhu an-najiyah ay allati salimat minal hayya wal akhirah. Yang artinya an-najiyah adalah golongan yang selamat dari kepada kita apa saja yang diyakini dengan qalbu, dengan keyakinan yang kokoh, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, keyakinan orang-orang yang selamat dari kehancuran, kerusakan, kebinasaan di dunia dan di akhirat. Apa saja yang diyakini oleh kelompok ini yang akan dibincangkan. Dan ini adalah pondasi dasar pemikiran kitab yang kita baca ini. Yaitu apa saja keyakinan-keyakinan yang diyakini dengan kokoh di dalam kalbu, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, orang-orang yang selamat dari keburukan, selamat dari siksa neraka, keburukan di dunia dan siksa di neraka. Nah, kemudian penulis mengatakan wa hasala laha as-sa'adatu bisababi istiqamatiha 'ala al-haqqi wa tamassukiha bima kana 'alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafarraqatil yahudu 'ala 71 firqah wa tafarraqatin nasara 'ala wa taftariqu ummati 'ala Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa hadithu Ibnu Majah mukhtasarah wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Yang artinya golongan ini memperoleh kebahagiaan karena istiqamah mereka di atas kebenaran dan karena
kuat berperang dengan apa yang dahulu dijalani oleh Nabi Muhammad, kuat berpegang maksud saya dengan apa yang dahulu dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya beliau. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang Yahudi telah berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang-orang Nasrani juga berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Riwayat Imam Ibnu Majah lebih ringkas. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih. Kemudian penulis mengatakan, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qala, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa anna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah وهي الجماعة. رواه أبو داود وفي رواية الترمذي كلهم في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. Yang artinya, dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah kami lalu bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab telah berpecah menjadi 72 millah, dan sesungguhnya umat ini akan berpecah menjadi 72 di neraka dan 1 di surga, yaitu al-jamaah. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan semuanya di neraka kecuali 1. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kemudian beliau menjawab, yaitu orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku radhiyallahu anhum berada di atasnya hari ini. At-Tirmidzi berkata, ini hadis gharib yang dijelaskan dan kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini. Baik, kita jelaskan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan paragraf-paragraf ini. Baik. Jadi penulis tadi mengatakan kepada kita apa? Ini adalah i'tiqad. I'tiqad sebagaimana sudah kita pahami, yaitu keyakinan yang kokoh di dalam kalbu yang tidak tidak terbesit di dalamnya keraguan ataupun kesangkaan sedikit pun. Keraguan ataupun kesangkaan sedikit pun. Nah, kemudian setelah itu penulis membawakan dalil bahwa keyakinan orang-orang yang tidak ada keraguan sedikit pun, orang-orang yang al-firqah an-najiyah, yang selamat. Nah, apa dalil bahwasanya
ada orang-orang yang disebut dengan al-firqah an-najiyah. Ya, apa dalil bahwasanya al-firqah an-najiyah golongan yang selamat. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan pelan-pelan dalil yang disebutkan oleh pensyarah. Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, yang mendapatkan kebahagiaan disebabkan karena mereka istiqamah di atas kebenaran, dan disebabkan karena mereka berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jadi kata-kata al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, itu kelompok yang selamat dari siksa, ancaman siksa di akhirat. Dan kelompok yang selamat yang mendapatkan keselamatan, kebahagiaan. Hal ini disebabkan karena mereka istiqamah di atas kebenaran. Itu satu. Yang kedua, disebabkan karena mereka berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Jadi keselamatan yang didapat bukan hanya sekedar nama atau penisbatan, akan tetapi keselamatan akan didapat ketika benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu, baik itu secara akidah atau ibadah atau manhaj, tata cara beragama atau akhlak. Itu orang yang akan selamat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uh, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraq bikum an sabili, dan janganlah mengikuti jalan-jalan lain, maka niscaya kalian akan terpisah dari jalannya. Surat Al-An'am ayat 153 ini adalah ayat yang merupakan pokok dasar yang agung tentang kewajiban selalu berjalan di jalan yang lurus dan peringatan yang keras untuk berjalan di jalan yang tersesat. Berjalan di jalan yang tersesat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, sebagaimana ayat Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 115. Faman yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya apa yang merupakan petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain jalan orang-orang beriman, maka niscaya kami akan berpaling darinya sebagaimana ia berpaling, dan kami nyalakan untuknya api neraka jahanam, dan api neraka jahanam adalah sebaik-baik tempat kembali, seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Maka ayat ini dalil bukti bahwa keselamatan terjadi dengan mengikuti dua perkara. Yang pertama, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengikuti jalannya orang-orang beriman. Dan yang paling pertama dan paling
mulia dari orang-orang beriman adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Oleh sebab itulah terdapat di dalam hadis bahwa umat ini akan terpecah belah. Dan yang selamat adalah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Di dalam hadis tadi disebutkan akan terpecah umatku kepada 73 kelompok. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan di dalam riwayat yang lain, kulluhum finnar illa wahidah. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapakah mereka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang menjalani seperti yang aku jalani hari ini dan para sahabatku menjalani. Kemudian hadis yang kedua, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang selamat satu di dalam surga, dan ia adalah al-jamaah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Maka hadis-hadis ini menunjukkan tanda kelompok yang selamat bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar nama, akan tetapi kelompok yang selamat adalah yang melazimi sunnah Nabi Muhammad SAW dan apa yang dijalankan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tadi disebutkan di dalam hadis, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang aku jalani hari ini dan para sahabat. Maksudnya adalah apa yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu berupa akidah yang benar, ibadah yang disyariatkan, dan akhlak yang mulia, serta jalan yang lurus. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan, hendaklah dia meletakkan agamanya di hadapan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Nabi Muhammad SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah dan sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khalifah yang baik dan diberi petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Maka hadis ini menjelaskan tentang jalan keselamatan. Keselamatan dari neraka, keselamatan dari kerusakan, kehancuran di dunia dan di akhirat, yaitu berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sunnah khalifah yang baik, dan memerangi dari perbuatan bid'ah, perbuatan yang mengada-ngada di dalam agama. Adapun di dalam hadis tadi disebutkan wahiyal jamaah, yang selamat adalah al-jamaah. Maka maksud jamaah di sini adalah kesatuan yang benar, dan mereka lah orang-orang yang berkumpul di bawah Al-Quran dan Sunnah. Dan jumlah yang paling sedikit dari mereka, meskipun mereka sedikit jumlah, maka itulah yang disebut dengan jamaah. Karena jamaah tidak mesti harus banyak, tapi jamaah yang dimaksud adalah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, meskipun jumlah mereka sedikit. Ya, karena yang menjadi ukuran bukan banyak, tapi yang menjadi ukuran adalah sesuai dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudulluka an sabilillah."
Jika engkau mentaati kebanyakan orang di bumi, maka niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-jama'ah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah yang berkesesuaian dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Berkesesuaian dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Maka bukan makna jamaah adalah hanya sekedar banyaknya orang, banyaknya pengikut. Tetapi jamaah yang sebenar-benarnya adalah yang berkumpul di atas kebenaran. Baik. Kemudian termasuk dari sifat-sifat al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, adalah berarti satu, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Az-Zukhruf ayat 43. Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim. Maka berpegang teguhlah dengan yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua dari sifat kelompok yang selamat adalah mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu terhadap Al-Quran dan hadis dan terhadap tata cara beragama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Jika mereka beriman dengan apa yang mereka imani selama ini, dengan apa yang kalian imani dengannya, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Maksud ayat ini adalah jika mereka beriman seperti imannya para sahabat radhiyallahu anhu, maka niscaya mereka akan dapat petunjuk Nabi Muhammad SAW, petunjuk dari Allah Subhanahu. Itu sifat yang kedua, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sifat yang ketiga dari sifat al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, adalah meninggalkan perbuatan bid'ah dan perkara yang mengada-ngada di dalam agama. Berkata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa pada sahabat, dikembalikan kepada pelakunya dan tidak adalah tidak berlebih, yaitu nah, kita lanjutkan. Kemudian sifat yang kelima yaitu berkumpul di atas kebenaran dan tidak berpecah belah di dalam perpecahan yang tercela. Berkumpul di atas kebenaran dan tidak berpecah belah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Dan janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian berpecah
belah. Maka bersatu yang sebenarnya adalah dengan tali Allah. Dan tali Allah yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya sekedar bersatu di atas kebiasaan, atau di atas pendapat-pendapat, atau di atas slogan-slogan. Tetapi benar-benar bersatu dengan tali Allah. Dan tali Allah yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan Ithnatani wa sab'una finnar. 72 kelompok di dalam neraka. Maksudnya adalah diancam dengan neraka. Hal ini disebabkan karena mereka menyelisihi kebenaran dan mengikuti perbuatan-perbuatan bid'ah dan kesesatan. Dan bukan maknanya bahwa menghukumi atas setiap orang dari kelompok-kelompok ini dia dikekal di dalam neraka. Ini hati-hati ya. Bukan maknanya menghukumi atas setiap dari kelompok-kelompok ini seluruhnya kekal di dalam neraka. Bukan itu maksud. Karena dari mereka ada yang memiliki takwil, yaitu penafsiran tersendiri. Atau dari mereka ada yang memiliki kebodohan. Dari mereka ada yang memiliki syubhat. Ya. Dan dari mereka ada yang memiliki pemikiran-pemikiran tertentu, bukan karena penolakan, maka menghukumi atas seseorang secara tertentu harus dengan terkumpulnya syarat-syarat dan terlepasnya penghalang-penghalang untuk menghukuminya bahwa ia penghuni neraka kekal abadi di dalamnya. Tapi yang jelas hadis ini di dalamnya terdapat peringatan keras dari menyelisihi sunnah dan menyelisihi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Peringatan keras bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan peringatan keras untuk orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Itu adalah paragraf yang kita baca tadi. Lalu penulis berkata lagi, وَقَدْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ فِي تَعْرِيفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ أَنَّهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالْأَشْعَرِيَّةُ وَالْمَاتُرِيدِيَّةُ فَإِنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ يَرُدُّ ذَلِكَ فَإِنَّ قَوْلَهُ وَاحِدَةٌ يُنَافِي التَّعَدُّدَ فتعين أن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط وهم أهل السنة والجماعة. Yang artinya sebagian orang telah keliru dalam mendefinisikan golongan yang selamat, yaitu dengan mengatakan bahwa golongan yang selamat tersebut mereka adalah ahlu hadis, pengikut kaum Asy'ariyah dan pengikut kaum Maturidiyah sekaligus. Lafaz hadis yang ada sendiri menolak hal itu, karena sabda Nabi, beliau bersabda satu golongan. Ini menafikan adanya banyak golongan. Maka jelas bahwa golongan yang selamat itu adalah ahlul hadis saja, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kita jelaskan paragraf ini pelan-pelan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi disebutkan telah keliru sebagian orang mengira bahwa orang pengertian kelompok yang selamat adalah ahlu hadis dan kaum Asy'ariyah dan kaum Maturidiyah. Maka sebagian orang meluaskan makna kelompok yang selamat, menjadikan makna kelompok yang selamat mencakup kelompok-kelompok yang berjumlah bilangannya banyak, yang berbeda-beda di dalam pokok akidah. Ada yang mengatakan bahwa
kelompok yang selamat dia adalah ada 3, ahli hadis, kemudian pengikut Abdul Hasan al-Asy'ari, kemudian kaum Maturidiyah. Maka pengertian ini terdapat problem di dalamnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan kelompok yang selamat banyak, tetapi kelompok yang selamat cuma 1. Dan di dalam hadis tadi disebutkan bahwa sesungguhnya umat ini akan terpecah belah atas 73, 72 di dalam neraka dan 1 di dalam surga, dan dia adalah al-jamaah. Dan di dalam riwayat yang lain, ketika beliau ditanya siapa mereka wahai Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, seorang yang berjalan seperti apa yang aku jalani hari ini dan para sahabat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan tanda kelompok yang selamat 1 saja perkaranya dan jelas. Nabi Muhammad SAW di atasnya dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Dan tidak menjadikan timbangan hanya sekedar penisbatan kepada Islam. Timbangan kelompok yang selamat hanya sekedar penisbatan kepada Islam. Atau tidak menjadikan timbangan keselamatan pada banyaknya pengikut atau kemasyhuran, ataupun bersandar kepada madrasah ahli kalam. Akan tetapi yang menjadi timbangan adalah berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw." Jika mereka beriman seperti apa yang kalian telah imani, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Maksud dari ayat ini, apabila mereka beriman semisal dengan apa yang diimani oleh Nabi dan para sahabatnya, maka mereka mendapatkan petunjuk. Inilah kelompok yang selamat. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, "Faman yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla." Siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah apa yang jelas untuknya dari petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, kami berpaling sebagaimana ia berpaling. Ayat ini menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya orang-orang beriman. Dan ayat ini menunjukkan wajib ayat ini menunjukkan ini ya, karena kan apa yang ada di hadapan saya terlihat WA kadang-kadang. Tim Roja bilang, Ustadz tuh kabel kuning itu ditutupi banner Intan Ilmu juga bagus. Bentar dulu kita ngomong, kita penjelasan dulu. Ya, biar nggak terlalu tegang ya, para pemirsa sekalian. Dan ini saya kajian di rumah. Di rumah pakai kamera sendiri, kemudian live sendiri, ya, nggak ada kameramen di depan ini, kan. Sendirian aja nih. Insya Allah nanti diperbaiki, kabel kuning ente bermasalah. Sampai mana tadi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya orang-orang beriman. Dan orang-orang yang beriman yang paling agung dan paling mulia, mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, kemudian adapun di dalam hadis disebutkan fa inna lafdzal hadithi yaruddu dzal. Fa inna qawlahu wahidah yunafi ta'addud. Karena sesungguhnya di dalam lafaz hadis menolak akan apa yang disebutkan tadi, yaitu keyakinan bahwa
kelompok yang selamat itu ada 3, ahlu hadis, kaum Asy'ariyah, dan kaum Maturidiyah. Lafadz hadisnya menolak akan hal tersebut, karena sesungguhnya yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW satu. Nah, makna dari hadis ini bahwa lafadz hadis menunjukkan bahwa kelompok yang selamat cuma satu di dalam pokoknya dan manhajnya, tiga kelompok berbeda-beda di dalam pokok bab, dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah, ataupun berbeda dalam keimanan, berbeda dalam takdir, berbeda dalam sumber pengambilan dalil. Kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mengatakan kelompok yang selamat dia adalah ahli hadis, kemudian kaum Asy'ariyah, kemudian kaum Maturidiyah secara bersamaan, maka ini berarti menjadikan beberapa kelompok. Sedangkan di dalam hadis disebutkan hanya satu kelompok. Akan tetapi, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus benar-benar diperhatikan kepada perkara penting, bahwa menghukumi atas metode adalah satu perkara, dan menghukumi atas seseorang perkara yang lain. Ya. Maka kita mengatakan bahwa metode yang sesuai untuk kelompok yang selamat adalah metode ahli hadis, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Akan tetapi tidak melazimkan dari hal tersebut kita menghukumi atas setiap orang dari kaum Asy'ariyah atau kaum Maturidiyah bahwasanya mereka termasuk penghuni neraka atau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah secara mutlak. Maka person-person seseorang itu diperhatikan di dalam diri mereka, apakah ada kebodohan, apakah ada pentakwilan, apakah ada pengikutan orang tanpa dia mengetahui, sudahkah sampai argumentasi hujjah kepadanya, kemudian keadaan orang ini bagaimana, kemudian apa yang dimilikinya dari kesesuaian sunnah dan menyelisih sunnah, dan seterusnya. Intinya kita menyatakan bahwa kelompok yang selamat cuma satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli hadis, yaitu kelompok yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Nah, sedangkan tetapi ketika kita mengatakan ini adalah sebuah metode kelompok yang selamat, bukan berarti yang selainnya kemudian langsung dinyatakan sebagai penghuni neraka, apalagi kekal di dalam neraka. Tidak demikian. Tetapi dilihat tentang bagaimana ilmu tentang manhaj syar, manhaj ahli hadis, ataukah dia menyimpang karena pentakwilan, karena syubhat yang ada dalam dirinya, ataukah dia menyimpang karena hanya sekedar taklid, mengikuti orang-orang tanpa mengetahui apa sebenarnya yang diikuti. Ataukah dilihat juga keadaan orang tersebut sudah sampai belum kepada dia dalil-dalil syariat, hujahnya sudah sampai belum. Kemudian keadaan orang tersebut, dia alim atau dia bodoh. Kemudian dilihat juga orang tersebut bagaimana kekuatannya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah atau tidak, dan juga bagaimana penyelisihannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, dari situ baru kita bisa menghukuminya. Dan itu pun tidak semua orang bisa menghukuminya seperti itu. Yang jelas yang harus kita yakini bahwa kelompok yang selamat adalah kelompok yang ahli hadis, Ahlus Sunnah wal Jamaah,
yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Ini para ikhwan. Maka bantahan di sini adalah memasukkan metode-metode ahli kalam yang menyelisihi metode para salafus saleh yang disebut di dalam nama Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat. Secara mutlak, bukan berarti dalam rangka mengkafirkan atau membid'ahkan setiap orang secara person tertentu. Kemudian penulis tadi mengatakan, fata'ayyana an takuna al-firqatun najiyatu hum ahlul hadithi faqat wa hum ahlus sunnatil jamaah. Maka tegaslah bahwa kelompok yang selamat mereka adalah ahli hadis saja, yaitu mereka orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu hadis bukan maksud dengan mereka hadis-hadis saja, bukan. Tapi yang dimaksud dengan mereka adalah ahlul athar, orang yang mengikuti hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berpegang para tabi'in dan para imam-imam dari salafus salih. Maka keyakinan para salafus salih dan mendahulukan dalil-dalil atas pendapat-pendapat manusia dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa merubah, mengingkari, menanyakan bagaimana dan memisalkan, maka mereka lah yang disebut dengan ahli hadis. Mereka yang disebut dengan ahlus sunnah. Dan mereka bukan istilah yang baru. Yaitu ahli hadis, ahlus sunnah, bukan istilah yang baru. Jadi sekali lagi, siapa saja yang meyakini dengan keyakinan para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mendahulukan dalil daripada pendapat-pendapat ro'yu-ro'yu, logika-logika, atau analogi-analogi, mendahulukan dalil daripada kebiasaan orang banyak, mendahulukan dalil daripada perbuatan orang banyak, dan menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa merubah, tanpa mengingkari, tanpa menanyakan bagaimana, tanpa memisalkan. Maka inilah yang disebut dengan ahli hadis. Inilah ahlus sunnah. Dan inilah firqah najiyah. Dan istilah ahli hadis bukan istilah yang baru. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang pokok yang agung dari pokok-pokok ahlus sunnah wal jamaah adalah usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Kata Imam Ahmad rahimahullah tentang ahlu hadis ini, pokok sunnah menurut kita adalah berpegang teguh dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mengikuti mereka dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Dan inilah makna dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, ma ana alaihi al-yawma ashabu. Apa yang aku jalani hari ini dan para sahabat menjalaninya. Dan dari dalil-dalil wajibnya melazimi jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Fa'alaikum bisunnati sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawadith, wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Yang artinya hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah dan sunnah para khalifah yang baik dan diberi petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, dan jauhilah
oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Maka Nabi Muhammad SAW tidak memberikan petunjuk kepada umatnya ketika terjadi perselisihan untuk bersandar kepada ilmu kalam. Tidak juga memberikan petunjuk kepada takwil, penafsiran-penafsiran yang baru. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada sunnahnya. Dan sunnah para Utsman Ali. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu kitab Allah." Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan pernah sesat. Kitabullah. Itu adalah kitabullah, hadis riwayat Muslim. Dan di dalam beberapa riwayat, kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah, sunnati, hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Dan maknanya benar. Dibenarkan melalui dalil-dalil yang begitu banyak. Berarti perbedaan antara metodologi ahli hadis dengan metodologi ahli kalam, bahwa ahli hadis menjadikan pokok ajaran adalah wahyu, menetapkan apa yang ada dari Al-Quran dan Sunnah, dan memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut Adapun ahli kalam, mereka menjadikan akal sebagai dasar berbicara mereka, sebagai penguasa atas dalil-dalil. Apabila dalil-dalil syariat menyelisihi dasar akal mereka, apabila dalil-dalil syariat menyelisihi dasar akal mereka, maka mereka akan takwilkan dalil-dalil tersebut, atau mereka serahkan makna-makna dalil-dalil tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mereka palingkan makna lahiriah dari dalil-dalil tersebut, terkhusus di dalam bab nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Sedangkan ahlu sunnah berpendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ayat ini mengumpulkan dua perkara. Yang pertama, menafikan permisalan bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'. Sesuatu apapun tidak ada yang semisal dengan Allah. Yang kedua, menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwas sami'ul basir, dan Dia Allah yang Maha mendengar, Maha melihat. Berarti Allah mempunyai pendengaran, penglihatan.
Baik, mohon maaf terputus. Kita lanjutkan tadi. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak disamakan dengan makhluknya dan sifat-sifat Allah tidak diingkari. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul Ikhwatul Islam, para pendengar maupun pemirsa Roja di mana berada, qadarullah terputus koneksi kami bersama Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafizahullah Ta'ala dari Banjarmasin dalam program kajian ilmiah di kesempatan sore hari ini, dan kita pun juga sudah sampai di penghujung kajian atau di waktu yang tersedia. Maka kami akhiri program kajian ilmiah dari pembahasan kitab At-Tanbihat As-Saniyah Alal Aqidah Al-Wasithiyah. Insyaallah ta'ala kita akan sambung kembali tausiah ataupun pembahasan kajian di kesempatan sore hari ini di waktu dan kesempatan pekan yang akan datang. Tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafizahullah Ta'ala atas bahasan penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga dan dapat berjumpa kembali tentunya di pekan yang akan datang. Demikianlah ikhwatul Islam, para pendengar maupun pemirsa, tentunya kami juga mohon maaf atas gangguan dari penyiaran kami di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran dari Muhammad.